Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan dari kelas SI 203. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya pada ujian akhir semester, khususnya di mata kuliah sistem operasi. Oke. Soal nomor satu, apa itu sistem operasi? Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengelola sumber daya komputer, seperti menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Sistem operasi juga memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah manajemen sumber daya. em, Manajemen sumber daya ini itu mengalokasikan pengguna CPU, memori, disk, dan perangkat input atau output secara efisien. Lalu ada antar muka pengguna atau user interface. Sistem operasi menyediakan antar muka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer lain. Ini bisa berupa antar muka baris perintah, command line interface, atau antar muka graphical user interface. Yang ketiga ada jaringan. Nah, jaringan ini memungkinkan komputer berkomunikasi dengan perangkat lain melalui jaringan. Lalu selanjutnya yang keempat itu adalah manajemen sistem file. Nah, sistem operasi mengelola data yang disimpan di dalam komputer. Nah, ia juga menyediakan sistem file yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengatur, dan mengakses data. Lalu selanjutnya soal nomor 2 yaitu sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Nah, beberapa karakteristik diantaranya itu adalah kode sumber. Nah, kode sumber dari sistem operasi open source ini tersedia untuk umum. Pengguna dapat melihat, memodifikasi, dan mendistribusikan kode tersebut. Sedangkan kalau closed source, kode sumber dari sistem closed source ini tidak tersedia untuk umum, hanya pengembang resmi atau pihak yang diberi izin khusus yang dapat mengakses dan memodifikasi kode tersebut. Lalu, dari segi biayanya, sistem operasi open source tersedia secara gratis, meskipun ada beberapa layanan dan fitur premium yang mungkin berbayar, namun pengguna dapat mengunduh dan menggunakan sistem operasi tanpa biaya. Nah, sedangkan closed source, sebagian besar sistem operasi closed source dijual dengan lisensi berbayar. Nah, jadi pengguna harus membeli lisensi untuk menggunakan sistem operasi ini. Lalu selanjutnya dari segi kustomisasi, kalau open source itu pengguna dapat mengkustomisasi sistem operasi sesuai dengan kebutuhan mereka, fleksibel ya. Kalau eh, closed source, pengguna tidak dapat memiliki kebebasan penuh untuk mengubah fitur atau fungsi, jadi tidak fleksibel. Lalu dari segi keamanan, sistem operasi open source ini dengan banyaknya pengembang yang dapat mengakses dan memeriksa kode sumber bug, bug dan kerentanan keamanan dapat ditemukan dan diperbaiki lebih cepat. Namun keamanan juga tergantung pada seberapa aktif komunitas dalam mengelola dan memperbarui sistem. Nah, sedangkan sistem operasi closed source itu dapat lebih terlindungi dari manipulasi eksternal karena kode sumbernya tidak tersedia untuk umum. Namun eh, respon terhadap bugs dan kerentanan keamanan tergantung pada kecepatan dan prioritas tim pengembangan internal. Lalu dari segi pengembangan, sistem operasi open source biasanya dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas pengembang yang besar. Pengguna dapat berkontribusi dengan cara melaporkan bugs, mengembangkan fitur baru, atau memberikan umpan balik. Nah, sedangkan sistem operasi open source biasanya dikembangkan oleh tim pengembang internal dari perusahaan tertentu. Pengguna tidak memiliki akses untuk berkontribusi langsung pada pengembangan sistem. Lalu gambarkan skema dasar pada komputer. Ini gambarnya. Ting. Nah, penjelasan. Pengguna itu memberikan perintah atau data melalui perangkat input seperti keyboard dan mouse. Nah, selanjutnya perangkat input mentransfer data
dan instruksi ke perangkat keras. Dan selanjutnya, perangkat keras yang terdiri dari CPU, memori penyimpanan, dan lain-lain memproses data instruksi tersebut. Nah, sistem operasi mengelola sumber daya perangkat keras yang menyediakan antarmuka untuk perangkat lunak. Nah, perangkat lunak melakukan tugas spesifik berdasarkan instruksi dari pengguna. Nah, hasil dari pemrosesan disampaikan kembali ke pengguna melalui perangkat output seperti monitor atau printer. Nah, soal nomor 4, jelaskan apa itu perangkat input, proses output, dan memori beserta perangkatnya. Yang pertama, perangkat input. Perangkat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam sistem komputer. Contohnya keyboard. Keyboard berfungsi untuk memasukkan teks, angka, atau karakter lainnya. Nah, mouse digunakan untuk menggerakkan kursor di layar dan memilih item. Lalu ada mikrofon untuk merekam suara. Selanjutnya ada perangkat proses. Perangkat proses adalah komponen utama komputer yang berfungsi untuk memproses data yang diterima dari perangkat input. Contohnya CPU, otak dari komputer yang melakukan operasi aritmatika, logika, kontrol, dan input atau output. Dan ada GPU, dia memproses data grafis dan mempercepat rendering gambar. Lalu selanjutnya ada perangkat output. Perangkat output adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data. Nah, contohnya ada monitor. Monitor itu menampilkan informasi dalam bentuk visual. Lalu ada speaker. Speaker berfungsi untuk mengeluarkan suara. Lalu ada printer. Printer di sini menghasilkan output berupa cetakan dokumen atau gambar dalam bentuk fisik. Lalu ada perangkat memori. Perangkat memori adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan data instruksi baik sementara maupun permanen. Contohnya ada RAM. RAM di sini berfungsi sebagai memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Lalu ada hard disk atau SSD, berfungsi untuk penyimpanan data permanen untuk data dan program. Tapi di sini kecepatannya lebih cepat SSD ya daripada hard disk. Lalu selanjutnya soal nomor 5, jelaskan langkah instalasi Ubuntu 22. Nah, yang harus disiapkan itu adalah kita harus mengunduh file ISO dari Ubuntu 22 di situs resmi Ubuntu. Lalu buat bootable USB dengan menggunakan alat seperti Rufus untuk Windows, eh, dengan catatan eh atau Balena Etcher untuk Windows, macOS, dan Linux. Dengan catatan USB flash drive digunakan memiliki kapasitas 4 GB. Lalu langkah-langkah instalasinya, pertama sambungkan USB bootable ke komputer yang akan diinstal Ubuntu. Yang kedua, boot sistem dari USB dengan cara restart komputer dengan masuk ke BIOS atau UAVA, biasanya dengan cara menekan tombol seperti F2, F12, delete, atau ESC saat booting. Lalu atur komputer agar boot dari USB drive. Apabila sudah memilih boot yang benar, maka akan muncul gambar seperti ini. Lalu pilih install Ubuntu. Nah, di layar berikutnya pilih install Ubuntu. Lalu di sini kita selanjutnya memilih tata letak keyboard. Jika sudah dipilih tata letak keyboard, pilih tipe instalasi. Nah, di sini ada dua opsi instalasi, yaitu instalasi normal dan instalasi minimal. Dalam instalasi normal, semua aplikasi terkait GUI akan diinstal, sedangkan dalam instalasi minimal hanya aplikasi dasar yang akan diinstal. Lalu selanjutnya, jika sudah kita pilih tipe partisi. Saya sarankan di sini pilih tipe erase disk jika masih baru di Linux.
pilih erase disk dan install Ubuntu. Untuk instalasi bersih, semua data hard disk akan dihapus, atau pilih opsi lain sesuai kebutuhan. Jika selanjutnya, jika sudah pilih tipe partisi, pilih zona waktu. Nah, kalau sudah pilih zona waktu, kita buat akun pengguna dulu. Seperti isikan nama Anda, nama komputer, nama pengguna, dan kata sandi. Setelah membuat akun, Ubuntu akan melakukan proses instalasi. Tunggu hingga selesai, lalu sistem akan meminta untuk restart komputer. Klik restart now untuk memulai ulang sistem. Jangan lupa juga untuk mengubah media booting dari USB ke hard drive dari pengguna BIOS. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.